Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak terasa kita sudah sampai dalam hari kelima dari perenungan kita tentang ibadah yang sejati. Hari ini kita akan melihat kembali kata Abot dalam kitab Ulangan untuk menjawab pertanyaan, apa akibat pemberhalaan? Dalam Ulangan 4 ayat 15-19, Musa memperingatkan bangsa Israel demikian, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Kata Abot dalam bagian ini berkaitan erat dengan penyembahan berhala. Mengapa Allah melarang orang Israel menyembah patung-patung berhala? Apa perbedaan menyembah Allah dengan menyembah berhala? Jawabannya dapat kita lihat dalam dua bagian lain dari kitab Ulangan. Yang pertama, Ulangan 5 ayat 6. Allah berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang kedua dalam Ulangan 30 ayat 15-17, Musa mengatakan kepada bangsa Israel, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi, jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain, dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Dalam kedua bagian ini kita mengerti bahwa kita dapat memilih kepada siapa kita beribadah. Ketika bangsa Israel bekerja abot pada Firaun, mereka adalah budak Firaun. Ketika mereka beribadah kepada berhala, mereka menjadi budak berhala. Ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka adalah pelayan Allah. Allah memberi mereka kebebasan untuk beribadah kepadanya atau kepada berhala. Jika mereka memilih beribadah kepada Allah, mereka akan mendapatkan kehidupan dan berkat. Jika mereka memilih menyembah berhala, mereka akan mendapatkan kutuk dan kematian. Hal ini sangat masuk akal, mengingat we are what we worship. Kita adalah apa yang kita sembah. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Ketika kita menyembah Allah yang hidup, kita akan dipenuhi kehidupan, kasih, dan sukacita. Ketika kita menyembah uang, harta, dan kedudukan, dan hal-hal lain di luar Tuhan, hidup kita akan gelap, dingin, dan menyedihkan. Mazmur 115 ayat 4-8 berbunyi demikian. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari, mari kita selalu mengingat bahwa dalam pekerjaan kita, dalam ibadah kita, kita harus selalu menjadikan Tuhan Allah sebagai subjek penyembahan kita, agar kita memperoleh berkat dan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.